Assalamualaikum. Tulis di komentar. Kamu dari kota mana dan pernah ngopi di mana? Semoga yang like dan subscribe video ini selalu sehat, murah rezeki, dan didekatkan sama cinta terbaik dari Allah. Sekarang, selamat menyaksikan. Sore itu, hujan turun perlahan membasahi jalanan Dago. Di dalam sebuah kafe kopi kecil yang hangat dan harum aroma biji sangrai, Asep duduk sendiri di kursi dekat jendela. Ia baru saja menyelesaikan tugas membersihkan area bar dan sedang menikmati waktu istirahatnya. Di tangannya, sebuah ponsel sederhana menyala pelan. Ia menatap layar itu lekat-lekat. Sebuah foto lama dari Instagram muncul. Seorang wanita bule berambut pirang berdiri di depan kafe yang sama, tersenyum hangat dengan latar belakang hujan tipis dan papan nama yang sedikit usang. Wanita itu bernama Samantha Miller. Usianya 40 tahun, berasal dari Amerika, dan pernah singgah ke kafe ini beberapa bulan lalu saat berlibur. Pertemuan mereka sederhana. Samantha datang ke kafe untuk berteduh dari hujan. Ia hanya memesan secangkir kopi tubruk, duduk di sudut, dan mulai bertanya-tanya tentang rasa dan aroma kopi Indonesia. Asep melayaninya dengan ramah, dan tanpa mereka sadari, percakapan mengalir begitu saja. Dari kopi, mereka bicara soal hidup, keluarga, bahkan tentang rasa sepi yang seringkali tak punya alasan. Semenjak pertemuan itu, Asep merasa ada yang berbeda. Samantha bukan hanya turis biasa. Ada ketulusan dalam cara bicaranya. Kematangan dalam sudut pandangnya. Dan sejak kepergiannya, Asep sering membuka kembali foto-foto singkat yang terekam saat wanita itu masih di Bandung. Hari itu, sembari memegang cangkir kopi yang masih mengepulkan uap, ponsel Asep bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor luar negeri yang tidak asing. "Aku di Bandung. Bisa ketemu." Jantung Asep berdegup kencang. Matanya membesar. Ia membaca pesan itu berkali-kali, memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. "Samantha, kembali? Bukan untuk wisata. Bukan untuk pekerjaan. Tapi untuk sebuah rasa yang belum sempat dijelaskan saat perpisahan dulu." Bandara Soekarno-Hatta sore itu terasa lembab dan sibuk seperti biasa. Di tengah antrean para penumpang internasional, Samantha berdiri dengan koper kecil di sampingnya. Rambut pirangnya terikat sederhana, wajahnya terlihat tenang, meski hatinya tak bisa menyembunyikan kegugupan. Ia sudah banyak bepergian. Dari Eropa, Asia, hingga Amerika Latin. Tapi tak ada yang membuatnya merasa pulang seperti saat berada di Indonesia. Lebih tepatnya, di Bandung. Di kota yang telah mencuri hatinya bukan hanya karena keindahannya, tapi karena seorang pria sederhana bernama Asep. Dalam perjalanan menuju Bandung, pikiran Samantha berkelana. Ia mengingat kembali percakapan-percakapannya dengan Asep. Tatapan matanya yang jujur. Caranya menyeduh kopi perlahan, seperti menghargai setiap tetes waktu. Semua terasa begitu tulus. Namun, tak bisa dipungkiri ia juga takut. Tak tahu apakah Asep masih memiliki perasaan yang sama. Apakah kedatangannya akan disambut? Ataukah hanya menjadi tamu tak diundang dalam kehidupan yang telah berjalan tanpa dirinya? Sementara itu, di Bandung, Asep duduk terpaku di ruang belakang kafe. Pesan dari Samantha masih tertera jelas di layar ponselnya. Tangannya bergetar saat mencoba membalas. Tapi ia ragu. Sudah berbulan-bulan berlalu. Apakah wanita itu benar-benar datang kembali demi dirinya? "Datanglah. Aku tunggu di tempat biasa." Akhirnya ia kirimkan balasan singkat itu. Malam mulai turun di Bandung. Hujan rintik membasahi jalanan Braga. Lampu-lampu kafe menyala lembut, menciptakan bayangan jingga di atas trotoar basah. Asep berdiri di balik bar, membersihkan cangkir-cangkir kaca sambil sesekali menoleh ke arah pintu. Lalu,
Saat lonceng di atas pintu berdering, langkah kaki itu masuk. Samantha berdiri di ambang pintu. Jaket tipis menempel di tubuhnya yang sedikit basah karena hujan. Ia menoleh, mencari-cari. Lalu mata mereka bertemu. Tak ada kata. Hanya senyuman yang tak mampu disembunyikan oleh waktu. Asep mengangguk pelan. Samantha melangkah mendekat. Dan untuk sesaat, dunia terasa berhenti berputar. Samantha duduk di sudut kafe yang sama, tempat dulu ia memesan kopi saat pertama kali bertemu Asep. Kursi kayu itu seakan menyimpan kenangan. Meja bundar dengan noda bekas cangkir, dan aroma kopi yang masih setia memenuhi udara, semua terasa familiar. Namun malam ini, ada getar yang berbeda di dalam dada mereka. Asep menyuguhkan secangkir kopi panas. Ia duduk di seberangnya, tak banyak bicara, hanya tersenyum kaku. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir. Samantha menatapnya lekat-lekat, lalu tertawa kecil. "Kamu belum berubah," ucapnya pelan, dengan logat khas barat yang justru membuat suasana semakin akrab. Asep tertawa gugup. "Kamu juga, cuma aku nggak nyangka kamu benar-benar datang lagi." "Aku juga nggak nyangka," jawab Samantha sambil menunduk. "Tapi sejak aku pulang ke Amerika, aku terus kepikiran. Tentang kamu, tentang tempat ini, dan tentang rasa yang belum sempat aku pahami." Hening sesaat. Hanya suara hujan di luar jendela yang mengisi kekosongan. Asep mencoba mencari kata yang tepat. Tapi tak ada kalimat yang mampu menggambarkan apa yang ia rasakan saat ini. Ia hanya seorang pria biasa, hidup sederhana, dan wanita di hadapannya adalah seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda. "Aku tahu ini terdengar aneh," lanjut Samantha. "Kita beda segalanya. Usia, budaya, bahkan keyakinan. Tapi ada yang gak bisa aku dustakan. Sejak hari itu, kamu tinggal di pikiranku. Dan sekarang, aku cuma ingin tahu, apakah perasaan ini nyata?" Asep menatapnya. Matanya tak mampu menyembunyikan haru. "Aku juga mikirin kamu, Sam. Tapi aku gak pernah berani berharap. Dunia kita terlalu jauh." Samantha tersenyum, lalu menatap Asep dalam-dalam. "Kalau hati kita dekat, mungkin dunia bukan masalah." Malam itu, hujan terus turun. Tapi di dalam kafe kecil itu, dua hati yang sempat terpisah kini mulai mencari jalan untuk bertemu kembali. Dan meski masa depan masih penuh ketidakpastian, malam ini, mereka memilih untuk percaya pada rasa. Keesokan harinya, pagi di Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Embun menempel di kaca jendela rumah kecil di pinggiran kota. Asep duduk di ruang tamu bersama ibunya, Bu Iis, sambil memandangi halaman yang basah oleh hujan semalam. Di tangan Bu Iis, segelas teh manis mengepul. Tatapannya tajam tapi lembut. Ia sudah mendengar kabar bahwa Samantha kembali, dan kali ini bukan hanya untuk liburan. "Asep," suara Bu Iis pelan tapi tegas. "Kamu serius sama perempuan bule itu?" Asep terdiam. Ia tahu pertanyaan ini akan datang. Perlahan ia angguk. "Iya, Bu." Asep serius. Bu Iis menarik napas dalam. Ia menatap anak lelakinya yang sejak kecil tak pernah membuat masalah. Anak yang ia besarkan sendiri setelah ayahnya meninggal, yang bekerja keras sejak usia muda hanya demi bisa tetap sekolah dan membantu kebutuhan rumah. Tapi dia beda, Nak. Beda keyakinan, beda umur, beda cara hidup. "Kamu pikir hidup akan mudah kalau kamu nikah sama dia?" Asep menunduk. Asep tahu ini nggak mudah, Bu. Tapi dia nggak kayak orang luar yang ibu bayangkan. Dia tulus. Dia nggak pernah sekalipun meremehkan Asep, justru dia yang bikin Asep percaya diri. Bu Iis menggigit bibirnya, menahan emosi.
Di hatinya, ada kecemasan seorang ibu yang takut anaknya kecewa. Tapi ia juga tahu, cinta tak bisa dipaksa. Dan Asep bukan lagi anak kecil. Sementara itu, Samantha berdiri di balkon kamar hotelnya, menatap langit Bandung yang mendung. Ia tahu perjalanannya bersama Asep tak akan mulus. Ia sadar perbedaan mereka bukan sekadar latar belakang, tapi juga kepercayaan, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar budaya. Malam itu, ia mengambil buku kecil yang sudah beberapa hari ia baca. Judulnya tentang pengantar mengenal Islam. Samantha membuka halaman demi halaman dengan teliti. Ia membaca bukan karena ingin menyenangkan Asep, tapi karena hatinya sendiri penasaran, apakah jalan hidup Asep juga bisa menjadi jalannya? Di hatinya, muncul pertanyaan yang belum berani ia ucapkan. Tapi satu hal pasti, jika memang cinta ini nyata, maka ia siap untuk melakukan hal yang lebih dari sekadar datang kembali. Malam itu, Samantha duduk sendirian di taman kota yang tak jauh dari hotel tempat ia menginap. Lampu-lampu taman menyala temaram, dan angin dingin menyapu rambutnya yang dibiarkan terurai. Di pangkuannya terbuka sebuah buku yang sudah lusuh di bagian tepinya. Judulnya tentang perjalanan spiritual para mualaf di berbagai belahan dunia. Ia membacanya perlahan, sambil sesekali mengingat percakapan dengan Asep 2 hari lalu. Suara Asep masih terngiang jelas saat berkata, "Kalau kamu belajar Islam, jangan karena aku, tapi karena kamu memang ingin tahu." Samantha menutup bukunya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Dalam hatinya, ia sadar ini bukan tentang Asep lagi, tapi tentang dirinya sendiri. Ada sesuatu dalam ajaran itu yang membuat hatinya tenang. Bukan karena paksaan, tapi karena rasa yang sulit dijelaskan dengan logika. Beberapa hari kemudian, Samantha bertemu dengan seorang ustazah yang direkomendasikan oleh sahabat barunya di Bandung. Ia duduk di ruang belajar kecil, mendengarkan dengan seksama tentang arti keikhlasan, keimanan, dan bagaimana Islam memandang cinta dan pernikahan. Setiap kata yang ia dengar terasa menenangkan. Tidak menghakimi, tidak memaksa. Justru membimbing dengan lembut. Dalam beberapa kesempatan, ia juga berbicara dengan perempuan-perempuan yang lebih dulu menjadi mualaf. Kisah mereka menyentuh hatinya. Sementara itu, Asep tak tahu harus bersikap bagaimana. Ia ingin mendampingi Samantha di proses ini, tapi ia juga takut salah langkah. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Allah membukakan jalan yang terbaik untuk keduanya. Hari itu pun tiba. Samantha berdiri di pelataran sebuah masjid sederhana, mengenakan gamis panjang berwarna krem dan jilbab lembut yang masih terasa asing di tubuhnya. Di sebelahnya, Asep menatap dengan haru. Tangannya mengepal erat, menahan gemetar. Di dalam masjid, suara ustaz memandu Samantha dengan tenang. Suaranya lirih, namun tegas. Dan perlahan, Samantha mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suaranya bergetar, tapi tatapannya penuh keyakinan. Air mata menetes di pipi Asep. Ia menggenggam tangan Samantha erat, dan hanya mampu berbisik, "Selamat datang." Hari itu, seorang wanita dari seberang benua telah menemukan makna baru dalam hidupnya. Bukan karena ingin berubah demi cinta, tapi karena cinta telah membawanya ke arah yang lebih dalam dari sekadar rasa. Hari-hari setelah Samantha mengucapkan syahadat berjalan perlahan namun penuh makna. Ia mulai mengenal kebiasaan-kebiasaan baru, dari belajar wudhu, membaca huruf hijaiyah, hingga mencoba bangun di pagi buta untuk sholat subuh bersama Asep. Namun, tidak semua hal berjalan semudah senyum yang terlihat di wajah mereka. Di balik layar, Asep menghadapi tekanan dari keluarga besar. Beberapa paman dan bibi mempertanyakan keputusan Asep menikahi seorang janda bule. Ada pula tetangga yang mulai berbisik pelan,
seolah Asep hanya sedang tergoda oleh glamour dari barat. Suatu sore, Asep duduk di warung kecil bersama sahabat lamanya, Jajang. Mereka berbicara panjang lebar soal hidup dan arah yang sedang Asep tempuh. "Lo yakin, Sep? Lo bisa tahan omongan orang?" tanya Jajang dengan suara pelan. Asep hanya mengangguk. "Gue nggak cari pembenaran dari orang, Jang. Gue cuma ingin hidup yang gue yakini benar. Dan Samantha, dia bukan cuma pasangan. Dia teman jalan." Sementara itu, Samantha mulai merasa tekanan itu juga. Ia merindukan keluarganya di Amerika, namun ia tak ingin kembali. Beberapa malam ia menangis pelan, tak ingin Asep tahu betapa berat adaptasi ini. Bahasa yang belum lancar, budaya yang serba baru, dan sorotan tajam dari lingkungan sekitar membuatnya merasa seperti asing di negeri yang sudah ia pilih. Namun di balik semua itu, mereka terus melangkah. Mereka mengisi hari-hari dengan kegiatan kecil. Mengunjungi toko buku Islam di Cibaduyut, mencoba resep masakan Sunda dari Ibu Asep yang perlahan mulai luluh, dan menulis mimpi bersama di kertas kecil yang mereka tempel di dinding kamar, impian punya kedai kopi sendiri, yang bukan hanya jualan, tapi jadi tempat belajar dan berbagi cerita. Dalam diam, mereka tahu bahwa cinta saja tak cukup. Dibutuhkan pengorbanan. Dibutuhkan kesabaran. Tapi di atas segalanya, dibutuhkan keyakinan bahwa mereka dipertemukan bukan sekadar kebetulan, melainkan ada maksud yang lebih besar dari semua rasa yang sedang mereka perjuangkan. Dan meski hari-hari terasa berat, mereka tidak menyerah. Karena di antara secangkir kopi dan sujud yang hening, mereka menemukan sesuatu yang tak bisa ditukar oleh apapun, ketenangan yang tumbuh bersama. Pagi itu, kafe tempat Asep bekerja terlihat lebih sepi dari biasanya. Cuaca Bandung mendung, dan hujan tipis kembali menyapa dari langit yang kelabu. Tapi suasana hati Asep justru sedang terang. Di balik bar kopi, berdiri seorang wanita asing yang kini tak lagi asing, Samantha. Dengan celemek hitam di pinggang dan rambut yang digelung rapi, Samantha sedang mencoba meracik kopi untuk pelanggan pertama hari itu. Di sebelahnya, Asep mengarahkan pelan, sesekali tersenyum melihat keseriusan wanita yang kini menjadi istrinya. Samantha belajar dengan tekun. Ia mencatat semua detail, suhu air, jenis biji, takaran gula, bahkan belajar mengucapkan nama-nama menu dengan logat Sunda yang lucu tapi menggemaskan. Ia ingin membaur, bukan hanya sebagai istri Asep, tapi sebagai bagian dari komunitas kecil yang menyambutnya dengan keraguan namun kini perlahan membuka hati. Setelah beberapa minggu, pemilik kafe mulai memuji kerja keras Samantha. Pelanggan pun penasaran dan senang melihat bule yang bisa menyapa dengan ramah dalam bahasa Indonesia. Kafe itu mendadak lebih hidup, bukan karena sensasi, tapi karena kehangatan yang mengalir dari hati mereka yang bekerja di dalamnya. Namun Asep tahu, ini bukan solusi jangka panjang. Ia dan Samantha memiliki mimpi yang lebih besar dari sekadar menjadi pekerja. Mereka ingin membuka kedai kopi sendiri. Tempat kecil di pinggiran kota, tempat orang bisa datang bukan hanya untuk ngopi, tapi juga untuk merasa diterima. Untuk merasa pulang. Mereka mulai menabung. Setiap tips dari pelanggan, setiap rupiah dari gaji Asep, bahkan honor kecil dari Samantha yang mulai mengajar bahasa Inggris privat, semuanya ditabung dalam kaleng logam yang mereka sembunyikan di bawah tempat tidur kos mereka. Setiap malam, mereka duduk di lantai, menggambar rencana kedai mereka. Meja rotan bekas, lampu gantung dari bambu, dan papan menu yang ditulis tangan. Sederhana, tapi penuh cinta. Kalau nanti jadi buka, kata Samantha suatu malam, aku mau kasih nama kedainya. Rumah Kedua. Asep terdiam, lalu tersenyum. Kenapa? Samantha menatapnya, matanya berkaca-kaca. Karena kamu rumah pertamaku di sini. Dan aku ingin semua orang yang datang,
Ngerasa kayak aku ngerasa waktu pertama kali masuk ke kafe ini hangat, diterima, dan gak sendirian. Asep menggenggam tangannya erat. Mereka tahu jalan mereka belum selesai. Tapi hari itu, mereka sudah lebih jauh dari yang pernah mereka bayangkan. 1 tahun setelah Samantha menginjakkan kaki kembali di Indonesia, mereka akhirnya berdiri di depan sebuah bangunan kecil di Jalan Riau, Bandung. Sebuah kios lama bekas tukang fotokopi, dengan dinding setengah kayu setengah bata, kini telah berubah rupa. Pelang kayu tergantung manis di atas pintu masuk. Rumah kedua kopi cerita. Asep berdiri di samping Samantha, menggenggam tangannya. Di dalam, aroma kopi Arabica khas Priangan sudah mulai memenuhi udara. Meja-meja dari kayu bekas tertata rapi. Lampu gantung dari bambu yang mereka pasang sendiri memantulkan cahaya hangat. Di pojok ruangan, ada rak kecil berisi buku, Al-Quran, dan catatan harian Samantha yang kini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pelanggan mulai berdatangan. Wajah-wajah muda dari kampus sekitar, ibu-ibu muda pencinta kopi susu, hingga para wisatawan asing yang penasaran dengan kisah bule pemilik kedai. Tapi yang paling sering datang adalah mereka yang sedang mencari tenang. Samantha menyambut setiap tamu dengan senyum lembut dan bahasa Indonesia yang kian fasih. Asep, dengan cekatan meracik kopi di balik meja bar, sesekali memberi isyarat lucu ke arah istrinya. Mereka bekerja bersama, saling mengisi, saling menguatkan. Bu Iis kini sering datang ke kafe itu. Ia membantu membuat kue-kue kecil dan sering duduk di pojok, tersenyum melihat anaknya tertawa bersama perempuan yang dulunya ia ragukan. Tapi kini ia tahu, Samantha bukan hanya menantu, ia juga perempuan tangguh yang dipilih Allah untuk menemani anaknya. Dan di sela hiruk-pikuk kafe, kadang Samantha memandangi cangkir kopi di tangannya, lalu memejamkan mata sejenak. Dalam hati, ia tahu hidupnya tak pernah direncanakan untuk sampai di sini. Tapi Allah menulis kisah lain untuknya. Kisah yang tak selalu mulus, tapi penuh makna. Ia bukan hanya menemukan cinta, tapi juga menemukan dirinya sendiri. Rumah kedua bukan sekadar nama kedai, tapi simbol dari dua hati yang pernah berbeda arah, namun akhirnya memilih jalan yang sama, jalan yang mereka bangun perlahan, dengan secangkir kopi, secarik doa, dan 1000 harapan. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati kamu dan jadi pelajaran indah tentang cinta, ketulusan, dan iman. Yang like dan subscribe, semoga hidupmu penuh keberkahan, dilimpahi rezeki, dan cinta yang ikhlas karena Allah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.